Halo, selamat malam. Perkenalkan, nama saya Kade Zulan Pramono Putra dari program C4 THA nomor absen 15. Di kesempatan kali ini saya akan membuat sebuah video presentasi yang menjelaskan tentang pengenalan pemahaman lintas budaya, etikal melakukan komunikasi melalui telepon, dan etika kerja yang wajib diketahui oleh staf hotel dan kru kapal pesiar. Baik, kita akan masuk ke dalam materi yang pertama, yaitu pengenalan pemahaman lintas budaya. Nah, apa sih itu definisi dari pemahaman lintas budaya? Pemahaman lintas budaya ini adalah ketika manusia dengan budayanya berhubungan dengan manusia lain yang berasal dari budaya yang berbeda, berinteraksi dan bahkan saling mempengaruhi. Setiap individu atau budaya berhak menggunakan nilai-nilainya masing-masing. Mengapa penting untuk paham tentang lintas budaya? Pemahaman lintas budaya ini sangatlah penting, terutama dalam menghadapi perbedaan budaya yang semakin sering terjadi di era globalisasi. Setiap budaya memiliki norma, nilai, dan kebiasaan yang berbeda, sehingga pemahaman ini dapat membantu kita lebih toleran dan peka terhadap perbedaan tersebut. Selain itu, pemahaman lintas budaya juga memfasilitasi komunikasi yang lebih efektif, baik secara verbal maupun non-verbal, sehingga menghindari kesalahpahaman. Selanjutnya itu adalah pemahaman lintas budaya itu terdiri dari dua jenis culture. Yang pertama itu adalah high context culture atau budaya dengan konteks tinggi. Budaya ini sangat bergantung pada isyarat nonverbal dan halus dalam komunikasi. Apa yang disampaikan belum tentu maknanya seperti yang diungkapkan. Yang kedua itu adalah low context culture atau budaya dengan konteks rendah. Budaya yang ini sangat bergantung pada kata-kata untuk menyampaikan makna dalam komunikasi. Apa yang disampaikan maknanya dengan ucapan verbal. Variasi dalam komunikasi lintas budaya. Yang pertama itu ada komunikasi verbal. Pilihan kata yang digunakan dapat mempengaruhi baik tidaknya komunikasi kita. Meskipun di suatu daerah kata-katanya dianggap normal, ada kemungkinan di tempat lain kata-kata tersebut dianggap kurang sopan atau kasar, sehingga kemungkinan untuk menyebabkan ketersinggungan. Yang kedua itu adalah komunikasi nonverbal. Yang kedua itu ada komunikasi nonverbal. Tidak kalah menentukan dalam keberhasilan komunikasi adalah komunikasi nonverbal. Pada saat kita berkomunikasi dengan orang lain, harus diperhatikan ruang pribadi, sentuhan, ekspresi wajah, dan sikap tubuh. Definisi tentang culture shock atau gegar budaya. Culture shock tersendiri adalah aspek yang perlu diperhatikan oleh seseorang. Hal tersebut tidak boleh dianggap remeh karena dapat memicu timbulnya depresi akut bagi sebagian orang. Culture shock sangat berkaitan dengan keadaan di mana ada kekhawatiran dan galau berlebih yang dialami orang-orang yang menempati wilayah baru dan asing. Biasanya orang yang mengalami culture shock adalah mereka yang relatif labil dalam beradaptasi. Nah, culture shock tersendiri ada 4 tahapannya. Yang pertama itu ada the honeymoon phase atau fase bulan madu. Dalam fase ini biasanya mereka akan lebih bahagia setibanya di negara yang baru. Yang kedua ada the crisis phase atau fase kritis. Dalam fase ini, perbedaan di negara baru mulai terasa tidak pas atau membosankan. Yang ketiga ada the adjustment phase atau fase penyesuaian. Fase ini sangat penting karena sukses atau tidaknya kita melewati masa gegar budaya ini tergantung dari kemampuan kita untuk melakukan penyesuaian. Yang keempat itu adalah bicultural phase atau fase budaya. Setelah melakukan fase-fase sebelumnya, seseorang
akan mulai terasa nyaman di tempat mereka tinggal yang baru. Yang kedua itu adalah etikal melakukan komunikasi melalui telepon. Etika yang wajib diterapkan, yang pertama itu adalah menjawab dalam 3 nada dering. Membuat pihak penelpon menunggu panggilannya diangkat adalah suatu hal yang perlu dihindari. Tentu hal tersebut mendatangkan customer service yang buruk. Yang kedua itu adalah menyapa dengan ramah. Memberi salam, mengucapkan terima kasih, dan memperkenalkan diri kepada pihak penelpon. Tidak lupa juga menanyakan apa yang Anda bisa bantu ke pihak penelpon. Hal ini akan memberikan kesan bahwa Anda orang atau pembisnis yang ramah dan selalu siap untuk membantu penelpon. Yang ketiga itu adalah memperhatikan bahasa tubuh. Menurut Indi, bahasa tubuh tak mengomunikasikan perasaanmu, meski Anda tidak berbicara secara tatap muka. Sebagai contoh, ketika Anda tersenyum dan berdiri tegak, suaramu akan terlihat lebih ringan. Yang keempat itu ada berbicara dengan jelas. Hal ini karena pihak penelpon tidak bisa mengidentifikasi bahasa tubuh dan ekspresi wajahmu, sehingga mereka hanya bisa menilaimu melalui suara saja. Sehingga dengan jelas memastikan bahwa penelpon bisa mendengar informasi yang Anda sampaikan dengan jelas. Yang kelima ada melakukan active listening. Active listening itu adalah memberikan perhatian penuh pada pihak penelpon sehingga Anda bisa memberikan respons yang tepat terhadap situasi atau keluhan yang didapatkan. Yang keenam ada bahasa yang tepat. Jangan menggunakan bahasa informal atau slang, terlebih ketika berbicara dengan konsumen. Selalu jaga sikap dan bahasamu ketika berbicara melalui telepon, karena Anda tidak tahu apakah konsumen ini akan tersinggung dengan apa yang diucapkan olehmu. Yang keenam, jujur ketika tidak tahu jawaban. Terkadang Anda mungkin tidak tahu jawaban atau solusi yang untuk hal yang disampaikan oleh penelpon. Jadi, etika menelpon yang tepat ketika situasi ini terjadi adalah bersikap jujur. Beritahu pihak penelpon bahwa Anda belum tahu jawaban atau solusi untuknya. Yang ketujuh itu adalah menjaga nada bicara. Penelpon bisa mengetahui emosi yang Anda rasakan melalui nada bicaramu, sehingga pastikan Anda tidak berbicara dengan nada tinggi. Hal tersebut akan membuat penelpon menganggap bahwa Anda memiliki sifat yang buruk. Yang kedelapan, ada meminta izin ketika ingin mengalihkan telepon. Ketika harus mengalihkan telepon, jelaskan alasan Anda perlu mengalihkan telepon terlebih dahulu kepada pihak penelpon. Tidak lupa yakinkan penelpon bahwa mereka bisa mendapatkan apa yang dicari dengan cepat melalui pengalihan tersebut. Yang ke-9, menutup telepon dengan benar dan tepat. Pastikan untuk mengucapkan terima kasih dan bertanya apakah ada hal lain yang bisa Anda bantu. Selain itu, pastikan untuk menunggu penelepon menutup panggilan terlebih dahulu. Nah, kita akan masuk ke dalam materi yang ketiga, yaitu etika kerja yang wajib diketahui oleh staf hotel dan kru kapal pesiar. Yang pertama itu adalah berpenampilan profesional. Staf harus memastikan kebersihan dan kerapian diri, mengenakan seragam yang benar, dan mematuhi standar perusahaan. Penampilan yang baik mencerminkan profesionalisme dan dapat meningkatkan kepercayaan tamu.
Yang kedua ada komunikasi yang efektif. Komunikasi yang baik sangat penting dalam industri pelayanan. Staf harus menggunakan bahasa yang sopan dan hormat. Pendengaran aktif membantu dalam memberikan layanan yang tepat dan memuaskan. Yang ketiga itu ada kerjasama tim. Staf harus membangun hubungan kerja yang baik dengan rekan kerja. Contohnya itu adalah saling membantu dan mendukung dalam berbagai situasi. Yang keempat adalah penampilan profesional, keramahan, dan sikap positif. Keramahan adalah kunci dalam industri pelayanan. Menyambut tamu dengan senyum dan sikap ramah dapat membuat mereka merasa dihargai dan nyaman. Yang kelima, ada kedisiplinan dan ketepatan waktu. Staf harus datang tepat waktu dan siap untuk memulai tugas sesuai jadwal. Mematuhi aturan dan prosedur yang ditetapkan oleh perusahaan juga sangat penting untuk menjaga operasi yang lancar. Yang keenam itu adalah etika dalam melayani tamu. Profesionalisme dan pelayanan harus selalu dijaga tanpa memperhatikan preferensi pribadi. Mengutamakan kenyamanan dan kepuasan tamu adalah prioritas utama. Yang ketujuh ada manajemen konflik. Mengatasi keluhan tamu dengan tenang dan mencari solusi yang memuaskan adalah bagian dari tugas sehari-hari. Menghindari konfrontasi dan tetap profesional di dalam situasi apapun sangat penting. Yang kedelapan itu adalah kesadaran budaya. Kesadaran budaya sangat penting. Staf harus menghormati keanekaragaman dan menunjukkan sensitivitas terhadap nilai-nilai budaya yang berbeda. Ini membantu dalam menciptakan pengalaman yang menyenangkan bagi semua tamu. Yang kesembilan ada inisiatif dan tanggung jawab. Menunjukkan inisiatif dalam pekerjaan tanpa menunggu perintah dan bertanggung jawab atas tugas yang dilakukan adalah bagian dari etika kerja yang baik. Yang ke-10 ada keselamatan kerja dan keamanan. Staf harus mematuhi semua prosedur keselamatan yang ditetapkan dan selalu mengutamakan keamanan tamu dalam semua aspek pelayanan. Pengetahuan tentang tindakan darurat dan kesiagapan adalah hal yang wajib dimiliki. Baik, mungkin cukup dari presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata, baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Terima kasih.